pembelajaran. Ya, benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulang-ulang sampai kita pakai center ya. Agak kau nyari jawaban, tidak mungkin Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mendiskusikan tentang filsafat pendidikan menurut pandangan Plato, murid Sokrates. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Hafizah dengan NIM A1D1240090. Saya Dea Rahmawati dengan NIM A1D1240092. Saya Via Gusnida dengan NIM A1D1240091. Saya Adelia Citrahayu dengan NIM A1D1240089. Ada sini ada. Philosophy of Education. Di sini Plato menekankan pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengajar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktis pendidikan modern. Dibahas nih. Plato tuh dari filsuf Yunani abad 4 Keempat sebelum Masehi. Plato berpendapat pendidikan sebagai jalan menuju kebaikan. Dia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi pendidikan juga tentang membentuk karakter dan mencapai kebaikan. Menurutnya, pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan jiwa manusia secara utuh dan fokus pada 3 aspek, yaitu keberanian dan kebijaksanaan. ini dia yang tadi. Sama ya? Iya, sama. Iya, tidak sama. Beda. Ini filsafat pendidikan Plato bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menumbuhkan diri. Plato. Filsafat pendidikan Plato bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menumbuhkan individu yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Filsafat ini menekankan pengembangan jiwa, pencairan pengetahuan sejati, dan persiapan raja-raja filsuf untuk memimpin negara dengan bijaksana. Education context. Tahap pendidikan Plato dibagi menjadi 3. Iya. Yaitu 1, pada anak usia dini. Bukan.
ini tadi. Ini. Maju. Ini enggak. Oh, enggak 3 juga. Berarti ini belum di itu. Belum kita terjemahkan. Coba tes. Itu bukan HP ototnya. Yang jadi Bisa enggak kalau dari bisa. Untuk konsep pendidikannya. Baca. konsep pendidikan. Cita-cita. Filsafat pendidikan melibatkan pembentukan keyakinan dan prinsip yang memandu praktik mengajar. Karakter merupakan hal yang fundamental dalam pendidikan, mempengaruhi keputusan, interaksi, dan kurikulum pengembangannya. Pengaruh guru. Guru juga berpengaruh dalam pendidikan. Guru sangat penting berpengaruh dalam pendidikan, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mendorong pertumbuhan siswa. Tujuan dalam pendidikan berpusat pada pendefinisian, sasaran, tujuan, dan hasil untuk mendorong desain instruksional dan keberhasilan siswa. Prinsip metodologi. Prinsip metodologi dalam pendidikan mendefinisikan strategi, teknik, dan pendekatan yang digunakan untuk memberi instruksi yang efektif. Oh, ini yang tadi. Tahapan pendidikan. Yang pertama, anak usia dini. Pendidikan melalui bermain dan paparan cerita dan musik yang bagus untuk membentuk karakter. Yang kedua, masa kanak-kanak hingga remaja 7-16 tahun. Pendidikan dasar dalam pelatihan fisik, musik, dan matematika dasar untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa. Yang ketiga, remaja hingga muda, dewasa 18-20 tahun. Pelatihan fisik yang lebih maju dan pelatihan militer. Aku belum masuk ini sih. Menurut Pak Ansalo, pengertian upacara menurut ini. Strategi pendidikan yang 4, 5, dan 6. Ini tahapan pendidikannya. Dewasa muda pada umur 20-30 tahun. Pendidikan tinggi dalam bidang matematika, geometri, astronomi, dan harmonik untuk mempersiapkan studi filsafat. Terus dewasa pada 30-35 tahun. Studi dialektika intensif untuk memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis. Usia dewasa 35-50 tahun. Pengalaman praktis dalam peran pemerintahan dan kepemimpinan untuk mempersiapkan para raja filsuf. Banyak nih. Kita putarin videonya dulu baru kita diskusikan. Apa yang diajarkan kurikulum? Filsafat pendidikan Plato menguraikan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kemampuan intelektual yang diperlukan bagi individu untuk
berkontribusi pada masyarakat yang adil. Berikut ringkasan tentang apa yang menurut Plato harus diajarkan pada berbagai tahap pendidikan. Anak usia dini 0-6 tahun. Cerita moral dan mitos ajaran 1. Cerita moral dan mitos yang yang kedua, musik dan sastra mengekspor musik dan puisi yang harmonis dengan karakter dan emosi yang kuat. Masa kanak-kanak hingga remaja 7-18 tahun. 3. Latihan jasmani atau senam mengembangkan kekuatan fisik, disiplin, dan kesehatan. 4. Musik dan seni melanjutkan musik dan seni untuk menyelaraskan jiwa dan mengembangkan apresiasi estetika. 5. Literasi dasar dan keperawatan, keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Masa remaja hingga dewasa muda 18-20 tahun. Pelatihan fisik lanjutan, pendidikan jasmani yang lebih ketat, dan pelatihan militer dasar. Pengantar matematika, geometri, aritmatika, dan konsep matematika dasar untuk mengembangkan pemikiran logis. Dewasa muda 20-30 tahun. Matematika tingkat tinggi, studi matematika yang lebih maju termasuk geometri, astronomi, dan harmonik untuk mengembangkan keterampilan penalaran abstrak. Sains dan filsafat alam, dasar-dasar sains alam, dan penyelidikan filosofis terhadap hakikat realitas. Pada dewasa 30-35 tahun, dialektika, studi intensif dialektika, debat filosofis untuk memahami bentuk dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penalaran. Filsafat, keterlibatan mendalam dengan teks-teks dan gagasan filsafat untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dewasa matang 30-50 tahun. Tata kelola praktis, pengalaman langsung dalam tata kelola, peran kepemimpinan, dan penerapan prinsip-prinsip filosofis pada masalah dunia nyata. Belajar seumur hidup, peningkatan diri yang berkelanjutan, mendorong pendidikan diri yang berkelanjutan, refleksi, dan penyelidikan filosofis sepanjang hidup. Etika dan kebajikan pada semua tahapan mengajarkan prinsip-prinsip etika, keadilan dan kebijaksanaan, keberanian, moderasi, dan keadilan, sensor dan aturan moral. Memastikan bahwa karya sastra dan seni mendorong perilaku berbudi luhur dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Harmonisasi jiwa dan raga menjamin pendidikan yang seimbang dan memelihara perkembangan dan intelektual untuk menciptakan individu yang berkarakter. Kurikulum
Kurikulum Plato mencakup berbagai macam mata pelajaran termasuk cerita moral, musik, latihan fisik, matematika, sains, dialektika, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu yang berbudi luhur, bijaksana, dan cakap yang dapat berkontribusi pada masyarakat adil dan mengambil peran kepemimpinan dengan raja filsuf. Cara mengajar, penemuan terbimbing, dan metode Sokrates, metode dialektika melibatkan siswa dalam diskusi yang melibatkan pemeriksaan berbagai perspektif dan menyempurnakan ide-ide mereka melalui penalaran dan debat yang logis. Pendidikan moral dan etika, peran cerita dan mitos. Gunakan cerita, mitos, dan puisi yang dipilih dengan cermat untuk mengajarkan pelajaran moral dan menanamkan nilai-nilai luhur. Pastikan kontennya mempromosikan perilaku etis dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Sensor konten yang berbahaya. Lindungi pikiran anak muda dari pengaruh yang berbahaya dengan menyensor literatur dan seni yang tidak pantas yang dapat menyebabkan kerusakan moral. Cara mengajar, penemuan pembimbingan terbimbing dan metode Sokrates. Yang satunya B. Yang satunya ini yang itu udah tadi. 1, 2 ya. Ya. Tahapan terstruktur. Pendidikan harus dibagi menjadi beberapa tahapan yang selaras dengan fase perkembangan pelajar. Mulailah dengan materi yang sederhana dan menarik di masa kanak-kanak dan secara bertahap perkenalan. Konsep yang lebih kompleks dan abstrak sering dengan pertambahan usia siswa. Penemuan terbimbing dan metode Sokrates. Dialog Sokrates. Dorong pembelajar melalui dialog dan tanya jawab. Guru harus mengajukan pertanyaan yang mengarah siswa untuk menemukan jawaban sendiri daripada sekadar memberikan informasi. Metode ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Cara mengajar, keseimbangan fisik dan intelektual. Pendidikan jasmani menggabungkan latihan fisik, senam untuk memastikan perkembangan tubuh yang sehat, yang dipandang penting untuk pendidikan yang menyeluruh. Cara mengajar menekankan pada matematika dan pemikiran abstrak. Pendidikan matematika memperkenalkan siswa kepada matematika sejak dini dan secara bertahap beralih ke konsep matematika yang lebih abstrak dan kompleks. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang logis dan analitis. Penalaran abstrak akan mendorong siswa untuk terlibat dengan konsep yang abstrak dan teoritis, khususnya melalui studi matematika dan filsafat, untuk mempersiapkan siswa dalam memahami bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih tinggi.
Cara mengajar, pelatihan filsafat dan dialektik. Studi filsafat tingkat lanjut untuk siswa yang lebih tua. Fokuslah pada studi filsafat dan dialektika untuk membantu mereka memahami hakikat, bentuk, jenis pengetahuan tertinggi dan paling abstrak. Pemeriksaan kritis, ajakan siswa untuk memberikan secara kritis keyakinan dan asumsi mereka melalui penyelidikan filosofis. Gitu ya. Pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Tata kelola dan kepemimpinan. Memberikan pengalaman praktis dalam tata kelola dan kepemimpinan bagi mereka yang ditakdirkan menjadi penguasa. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan keputusan. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung seperti suasana asuhan. Ciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan mendorong pembelajaran. Pastikan siswa merasa aman untuk mengungkapkan pikiran mereka dan terlibat dalam dialog terbuka. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat, seperti tanamkan kecintaan terhadap pembelajaran dan pencarian ilmu pengetahuan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Dorong siswa untuk selalu mencari kebijaksanaan dan pengembangan diri. Peranan guru, fasilitator pembelajaran. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, membantu siswa untuk menavigasi perjalanan pendidikan mereka, bukan hanya sekadar menyampaikan informasi. Guru harus menjadi contoh kebijakan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada siswa mereka. Bimbingan, memberikan bimbingan yang dipersonalisasikan untuk membantu siswa mengembangkan potensi untuk mereka dan mengatasi kebutuhan individu mereka. Komunitas dan kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif meningkatkan rasa kebersamaan dan pembelajaran kolaboratif di antara siswa. Mendorong kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan pertumbuhan intelektual kolektif. Metodologi pembelajaran Plato. Dengan menerapkan metode-metode ini, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk mendidik individu-individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tetapi juga berbudi luhur dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Ini kayak mana laporannya?
Belum setengah jam. Setengah jam lagi udah bahas apa? Iklan dulu. Kayak mana woi bahasa tuh Plato nih memiliki aspek-aspek penting, yaitu pengembangan karakter dan moral, pembelajaran melalui seni dan musik, pengembangan dasar matematika, pendidikan jasmani, dan metode pembelajaran berbasis dialog. Kalau Socrates kemarin metodenya melalui apa? Tanya jawab, dialog, dan Moral. tanya jawab, dialog, dan debat. Debat. Ini nggak masuk debat dak? Apa? Yang ini. Ini yang Plato nih, tidak. Sedangkan yang muridnya nih Aku nak tanya woi. apa? Plato membagi masyarakat ideal menjadi 3 kelas kan? Itu tuh apa baik? Apa ya? Plato apa katakan tadi? Plato kan membagi masyarakat menjadi 3 kelas ideal tuh apa boy? Oh, seperti penjaga, prajurit, Nah, Kawan. Nanya ke orang yang udah tahu. Ini kan ada sih. kalau apa sih? Plato ini menekankan pentingnya pendidikan gratis yang mencakup Ya kita kan aspek diskusi, nggak apa-apa lah. Mengucapkan. Iya kan kita udah tahu. kita menekankan pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan. apa perbedaan Plato sama Socrates? Perbedaan pendidikan filsafat menurut Socrates dan Plato. Ini mungkin sih. Tidak nampak kak? Nggak nampak. Apa tuh? Kalau metode pengajaran Socrates itu berfokus pada pertanyaan dan dialog. Itu tuh untuk berfokus pada pertanyaan dan dialog, tapi itu tidak langsung dikasih jawabannya. Biar anak murid yang Agar mendorong orang itu berpikir kritis dan menemukan jawaban mereka sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan menantang. Tapi sedangkan menurut Plato ini mengembangkan metode pengajaran yang lebih struktur. Jadi kalau pembelajaran Plato ini kayak struktur kayak Bapak Mariono. Kalau Bapak Mariono itu kan pelajaran sudah terstruktur, sudah diurutin gitu, sambil begitu kita. Tapi kalau tentang Socrates ini enggak. Cuman misalnya dikasih kayak kita nih, nah dikasih judulnya bayar tuh kita nyari dewe. Tapi bapaknya Socrates sih ya. Boleh dulu tak buat ini? Boleh dulu. Nggak apa-apa lah ya. Perbedaan Socrates dan Plato. Seperti apa tuh sih perbedaan Socrates dan Plato?
Udah di itu tadi. Kalau Socrates itu kan lebih ke metodenya tuh pertanyaan dan dialog, Mbak. Yang orang yang dikasih pertanyaan tuh tidak langsung dikasih jawaban sama gurunya. Misalnya aku ngasih pertanyaan ke kau, agak tuh kau tuh harus nyari dewek, aku tidak bakal ngasih jawabannya. Jadi kau tuh lebih kritis ya. Tapi kalau menurut Plato tuh tidak, sudah distruktur dan atau kegiatannya tuh apa belajar itu tinggal jalani baik. Jam lagi weh. Bahas apa tuh? Apa sih kan? Aku masih Jadi bahan fasilitas yang kita tuh di bawah ini yang tapi nggak perlu buka. panas. Metode pemikiran Socrates terkenal dengan metode dialog. Ini ya, menurut Plato peran guru itu kalau Plato tuh percaya bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas, moral yang tinggi, kemampuan untuk membimbing siswa menuju kebenaran. Menurut Plato ini juga guru berperan sebagai pemandu yang membantu siswa dari kegelapan menuju keterangan atau mencapai pencerahan. Kayak siswa namanya manusia tuh tidak ada yang bodoh. Kayak Adanya malas. Iya malas. Kayak guru tuh bagaimana sih metode mengasih metode kepada siswa agar siswa itu tidak malas dalam belajar, supaya apa? Supaya siswa itu keluar dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Terus contoh perbedaan Socrates dan Plato, yaitu Socrates membayangkan bahwa guru yang tidak memberikan jawaban langsung tetapi harus bertanya kepada siswa untuk mendorong mereka berpikir kritis dan menekankan jawabannya sendiri. Kenapa nih? Kalau Plato bayangkan seorang guru yang mengajar matematika, geometri, filsafat, dan secara sistematis dan dengan tujuan membentuk karakter siswa atau kemampuan memimpin siswa. Jadi kesimpulan Plato dan Socrates, meskipun memiliki perbedaan, Socrates dan Plato sama-sama menekankan pentingnya pendidikan dan membentuk manusia yang lebih baik dan bijaksana. Socrates menekankan pada pencarian kebenaran melalui dialog dan introspeksi diri. Nah, sementara Plato ini lebih fokus pada pembentukan warga negara ideal melalui sistem pendidikan yang terstruktur. Oh, berarti yang Plato ini mendidiknya tuh kayak jadi kepemimpinan gitu lah. Sedangkan kalau yang Socrates ini menjadi orang yang cerdas, Bijaksana. dan bijaksana. Lah intinya itulah Pak. Maaf.
Bapak dan nyuruh 30 menit bayar Pak. Kenapa harus 1 jam? Aku udah cut tuh, aku malas ngangkat masukin mes. Kan bertanya. Kami juga nggak ngerti Gimana? Pak, kami harus dijelaskan dulu. Gimana pembentukan warga negara gitu yang melalui sistem pendidikan yang terstruktur, contohnya dengan kayak mana? Contohnya Apa tadi? Aku diam baik dari tadi. Apa tadi? T. V. Ya, apa tadi? Contoh? nggak bisa. Contoh apa? Contoh pembentukan warga negara ideal. Saya pikir. Contoh karya dari Plato ada enggak? Menurut Ada. Socrates. Ada. Apa? Aku nanya. Ada ya? Aku nanya. Tidak tahu. Ada enggak sih Menurut Apa siapa? weh? buku Republiknya itu nah? Kayaknya ada deh. Menurut Socrates ya, contohnya. Plato. Saya bayang Socrates. Apa sih Socrates isi tuh karyanya tuh dalam buku lebih Republik? enak pelajaran Socrates kalau ada Plato anak muridnya. Pola Plato nih ikut-ikut. Apa contohnya? Contoh pembentukan keluarga dalam negara ideal menurut Plato tuh kan kayak gini. Pernikahan yang diatur oleh negara gitu. Tidak ada kepemilikan keluarga. Pernikahan yang diatur oleh negara tuh kayak kita perempuan nikahnya harus di umur Di atas Dua- 9 apa? Ya, di 19 atas nggak sih? di 20 maksimum pun 20 lah. 20 ya? 20 ya. 20 Kalau lah, laki-laki gitu nggak sih, kalau nggak sesuai umur kayak nggak, kita nggak dapat buku nikah. Nggak dapat buku warga Warga negara. negara ya. Buku nikah. Ya buku nikah. Iya ya. Terus Tidak Betul. ada kepemilikan keluarga pribadi. Iya jelas lah tuh. kalau tidak dapat buku nikah berarti kita nikah siri. Iya. Kalau kita sih Jadi orang tuh nikah siri. Orang itu siapa? Ya orang tuh taruh lah. Taruh. Pengasuhan dan pendidikan komunal. Pengetahuan dan pendidikan komunal. Kesetaraan gender dan dalam keluarga. kesetaraan gender. Apa? Gini, coba baca. Kesetaraan gender dalam keluarga tuh kata Plato ya. Plato percaya bahwa dalam keluarga negara ideal laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara. Kalau perannya ya lah. Perempuan yang berpotensi menjadi pemimpin atau prajurit akan dilatih dan dididik secara sama seperti laki-laki. Tidak ada peran gender yang kaku dalam pembentukan keluarga atau masyarakat. Udah lah. Wah. Oke. Apa nih? Contoh ini menggambarkan bagaimana keluarga dalam negara ideal Plato diatur secara ketat oleh negara dengan Tarik ke situ. Nah. dengan tujuan untuk mendukung keselarasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa mementingkan kepentingan individu atau keluarga pribadi. Bapaknya masuk kayak gitu. Bapaknya masuk ke video siapa?
varian, Pak. Nah, kami tuh nggak ngerti kalau nggak dijelasin dulu. Oh, hanya membaca tuh tidak masuk. Apa tadi? buku. Pendidikan filsafat menurut Plato. Nggak ngerti kayak mana? Bisa ngerti enggak sih Cici? Bisa ngerti enggak sih? Susah nih. Ya udah lah itu isi buku karyanya tadi. Nengok kaki aku tidak bisa nah. Iya, aku nahan nih tadi tuh. Ini mau satu kan ibu. Ya kalau di sini berdasarkan prinsip-prinsip dan sistem pendidikan yang diajukan dalam Republik, menurut si Plato ini, kita dapat menyusun tahapan pendidikan yang mencerminkan pemikiran. Seperti dari pendidikan dasar usia 6 sampai 18 tahun, kita berapa? 18 tahun. Pertama, pendidikan jasmani, membangun kekuatan fisik dan mental melalui olahraga dan musik. Betul. Tidak? Dalam olahraga. Biar tidak stres. Itu bernyanyi, menari, berolahraga. Dan itu pendidikan moral, menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengenalan diri. Iyalah, kalau tidak ditanam dari kecil agak besar tukang maling ya. Ketiga, pendidikan intelektual, mengenalkan dasar-dasar matematika, geometri, astronomi, dan musik untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Iyalah, enggak MTK. Rumus. Tapi aku tidak pernah belajar geometri, Aku astronomi. juga nggak Aku pernah. juga pernah. Pernah. Enggak. Siapa anak IPS ini? Aku Kau. Nah, kau tidak pernah. kayaknya enggak pernah deh. Aku lupa. Sosiologi, geografi. Geografi itu dalamnya ada geometri tidak? Enggak. Ada di sini tuh. Geometri itu Cuman aku lupa, cuman ingat ada Geometri geometrinya. tuh fisika dak? Rumus geometri. Rumus geometri fisika apa dak? Enggak tahu. Ada rumus geometri. enggak tahu. Geometris kayak segitiga kayak gitu. Enggak. Tidak tahu. Udah skip. Kemudian pendidikan seni yang kata ada tadi. Matematika, geometri. Matematika ya? Itu lagi ada segitiga. Kayak mana? Ada dirganya. Oh, macam-macam Pernah, makanya pernah belajar. Iya. Pernah kita tuh lupa kan gitu. astronomi kamu tidak ada? Astronomi ada. Itu di geografi tak letak astronomis. Oh, geografi ya. Rumit tidak sih? Ya. Ya. Mulailah. Jadi itulah. Jadi itu mengajarkan keindahan dan harmoni melalui seni lukis, musik, dan sastra. Kedua, pendidikan tinggi usia 18 tahun sampai 20 tahun. Iya, mending tukaran gitu yuk. Enggak, kau yang ngomong sini guys. Dan nampak. iya. Kayak dibilang kami dengerin hantu ngomongnya. Gitu ya. Kamu berbaca? Enggak mau. Kamu berbaca? Lanjutkan. Kau yang nyari. Nanti. Maaf ya Pak, pakai celana. Dia pernah sama sih, enggak lah. Enggak sih terus. Enggak pede. Ini sembunyi-sembunyi. Itu pembahasannya tentang apa tadi? Ini pendidikan, tahap-tahapannya tuh. Yang kedua, tahapan tinggi dari usia 18 tahun sampai 20 tahun. Yang pertama tuh pendidikan dialektika.
itu mempelajari filsafat dengan logika untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan realitas. Seperti pengertian filsafat pendidikan yang awal-awal kita pelajarin, realitas, idealisme, atau praktisme. Kemudian pendidikan militer melatih para pemuda untuk menjadi prajurit yang terampil dan berani, siap untuk melindungi negara. Ya, jadi polisi. Ketiga, pendidikan lanjutan. Usia 20 sampai 35 tahun. Nggak tahu apa yang aku cari. Pendidikan lanjutan ini mempersiapkan para pemimpin masa depan yang berpengetahuan, berbudi luhur, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Kalau nyalon presiden berapa umurnya? Umur sekarang kan ada perubahan. Sekarang 30 lagi, Gibran 30 dong. Iya, 30 tahun udah bisa. Kalau dulu sekitaran 40 ke atas. Ini diajarkan fase kepemimpinan itu dari umur 35 sampai 50 tahun. Kalau sudah umur 50 tahun dan seterusnya itu Sudah mengambil. memasuki fase pencarian kebenaran yang lebih dalam. Mereka akan mendedikasikan diri untuk filsafat dan untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang semesta dan keberadaan. Yang 50 ke atas itu akan menjadi mentor bagi generasi yang muda, jadi pemimpinnya. Jadi Plato nih di fase kepemimpinan pencerahan ini menekankan pentingnya pengalaman yang refleksi dalam perjalanan pencarian kebenaran kebijaksanaan. Tahapan ini merupakan interpretasi berdasarkan pemikiran Plato dan mungkin berbeda dengan pandangan panjang. Berapa tuh? Lah, dia. Baru 2 menit aku baca. Jadi lah. 48 tuh. Iya nah 10 menitnya karena buat apa? 48. Tidak apa-apa lah, tidak sejam. Nah, apa lagi nah? Tak aku baca lah. Cari lah. Apa tapi? Hijau ini jaraknya bisa ya masuk? Bisa lah. Peran guru. Kurikulumnya. Kurikulum. Apa tadi? Ini emang dari ini. Bacanya. Kurikulum apa tadi? Kurikulum Plato. Lanjut gak buat video yang kedua? Tidak. Apa? Nanggung loh. Kan nggak ada materi yang kedua pula. Kan disuruh balik ini langsung. Lah. Nggak tahu nak bahas apa. Bersih. Diam baik. Dia. Diam lah, nunggu kita baca itunya be. Kesimpulannya ada apa? Sama aja. Nggak usah lagi baca kesimpulannya be. Udah kau gini. Belum. Udah kau udah buka grup. Aku ada nyimpan. Coba lihat kan. Aku nak baca kesimpulannya. Mungkin ada nengok. So aku belum juga. Tengoklah yo grup tuh. Kurikulumnya sama yang tadi dibaca. Udah kita baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya adalah itu. Ya dibacanya aja. Jadi pandangan filsafat pendidikan pandangan Plato
mengenai filsafat itu adalah kunci untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kebenaran serta kebijaksanaan. Ia mengajarkan konsep dunia ide di mana bentuk-bentuk ideal atau esensi segala sesuatu ada dalam realitas yang tidak terlihat. Plato itu percaya bahwa guru berperan sebagai pemandu yang membantu siswa keluar dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing siswa untuk berpikir kritis dan menemukan kebenaran melalui dialog dan refleksi atau ide. Dalam karyanya Republik, ia menyatakan bahwa pendidikan harus membawa seseorang dari dunia indrawi yang penuh ilusi menuju dunia ide, tempat kebenaran yang abadi dan baik. Ya, masih panjang 8 menit lagi. Amra mau baca. Yang bertujuan membentuk individu menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Berarti anak baca tak tahu. Sudah. Pendidikan harus mengarahkan seseorang dari ketidaktahuan menuju pengetahuan itu tentang realitas yang lebih tinggi, yakni dari dunia ide, dan disesuaikan dengan bakat serta kemampuan masing-masing individu. Udah ada sih. Itunya apa namanya? Aksesorisnya itu bisa sampai 8 menit tak? Nggak bisa. Palingan detik itu kan. paling lama mungkin depan belakang itu 2 menit cuman. Ya udah kita diam aja. Enggak pakai cut kan? Enggak. Salah. Woy, aku bilang. Salah ngomong mak. Adalah. Ya iyalah. Ini kan kita disuruh nyari pertanyaannya juga kan? Pertanyaannya tentang apa kita buat? Coba cari pertanyaan apa yang kamu tidak paham. Tahu? Aku lagi nganu ininya nih. Kalau ini bagus tak pertanyaannya? Menurut Plato, hanya sedikit orang yang dapat mencapai pemahaman tentang kebenaran sejati. Bagaimana pendidikan dapat memastikan bahwa semua siswa terlepas dari kemampuan mereka dapat memperoleh pencerahan dan memahami ide-ide yang lebih tinggi? Panjang ada sih? Ketemuan? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Enggak, 4 menit lagi kan? 4 menit lagi. Itulah Plato, Pak. Plato tuh mengajarkan kita
jadi kepemimpinan dari dini tuh sudah diatur mindset otaknya tuh kayak mana, kayak dari umur 6 sampai 18 tahun tadi sampai umur 50 tahun. Nah, pas di umur 50 tahunnya tuh itulah ngajarin Dia sudah generasi menjadi contoh mudanya gitu kan. tuh jadi mentornya karena sudah pro player, Senior. jadi senior. Membentuk manusia yang ideal pada negara Republik Indonesia. 57 guys. Lah. Tapi 2 menit itu Kata bapaknya, kalau di sekolah dasar kayak mana? Itulah Pak, yang umur 6 sampai 18 tahun tuh. Kan? sekolah dasar. Sekolah dasar dari umur 6 sampai berapa? 12 enggak? 18. Enggak, kalau SD. Sekolah 1 sampai kelas 6 tuh berapa? Sampai umur 12 tahun enggak? 6 ya, dari 6. Dari 6 sampai 12 kan? Tapi sekarang Tapi tidak sih. sekarang enggak boleh SD 6 tahun, harus 7. Kalau ada orang dalam ya baru bisa. Aku umur 6 tahun guys. Nah, aku juga 6 Iya, kita kan seangkatan. 6 tahun setengah. Kamu? 2006 berapa? Kami 2006. Sebenarnya 7, tapi gara-gara bulan kau bulan berapa? 4. Nah, Lebih tua dia daripada aku. sudah 7 tahun lah berarti kau pas tuh. Enggak tahu ya. Udah 7 tahun kau tuh. Kayaknya 6 tahun aku Kami masuk. tuh yang pokoknya di bawah Juli. Nah, itu tuh udah bisa dulu tuh masuk ya kan? Oh, mungkin aku Kau baru apa? masuk. Bulan 3. Nah. Lebih lah tua lagi dia. 2006. Sudah 7 tahun berarti. Udah 7 tahun. Kalau kami cuma oh, 5. hah? Umur 5 tahun buru-buru nih ya. Apa? Enggak, bulan berapa? Bulan 5. Oh, kira Ya. umur 5 tahun. Kalau di umur di bawah itu bulan Juli itu susah masuk sekolah. Berarti dia dulu baru ada pada aku baru ya. Iya, Apa termasuk. 96? Iya, Dek. Lahirnya 96 tapi dibuat di kakak sama aku bulan 3. Akhirnya aslinya bulan 6. Bulan 6. Kok bisa Banyak kayak palsuan. Bisa. Bisa. Banyak yang itu lah. Banyak data-data orang yang salah tuh. Kakak aku juga gitu. kawan aku juga ada kayak itu dah. Jadi orang tuh bingung, kok nih ulang tahun kapan sih sebenarnya? Kan nggak diucapin gitu nah. Kawan aku dari Jadi Januari 2 tahun. jadi Desember loh. Jonian. Jadi dia sekarang nggak bisa bikin KTP dulu sama itu. Kenapa dia Kenapa tidak diperbaiki? Kakaknya dibikin Bulan Desember. Desember. Kok bisa? Aslinya Januari. Orang tuanya tuh. Orang tuanya. Biar lebih lama. Iya, sayangnya. Jadi lebih muda. Apa? See you next time guys. Berapa? Udah. Mending penutupan. Apa bilang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekian diskusi dari kami. Maaf ya banyak Kurang. kesalahan. Banyak kekurangan. Kami namanya juga belajar. Udah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Nah, sejam.